Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimatus Sa'diyah dengan NIM 20202038686008 akan membahas materi tentang kiprah Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Di dalam materi ini, saya akan membahas tentang tokoh dan ide pembaharuan serta pengaruhnya terhadap kemajuan pendidikan di Al-Azhar, Mesir. Berikut ini ada beberapa tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kiprah dan kemajuan pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha memasukkan corak dan model pendidikan Barat di Al-Azhar. Modernisasi yang dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha atau disebut sebagai pelopor pembaharuan dan bapak pembangunan Mesir modern. Ia sangat menyadari bahwa pembangunan dunia pendidikan sangat penting artinya bagi kemajuan Mesir sebagai suatu bangsa yang beradab. Muhammad Ali Pasha sangat menyadari pentingnya arti pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan suatu bangsa. Maka, Muhammad Ali Pasha mencurahkan perhatiannya bagi pendidikan termasuk di Al-Azhar. Namun, dalam proses perjalanannya, Al-Azhar sebagai lembaga yang memiliki otonomi karena didiami oleh banyak ulama dan seolah-olah milik ulama, menolak modernisasi yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Maka selanjutnya untuk memuluskan ide-ide kebangkitan pembaharuannya, dia mendirikan sekolah-sekolah baru. Maka untuk itu, ia mendirikan beberapa lembaga dan juga Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan. Di antaranya yang pertama, pada tahun 1815, ia mendirikan sekolah militer di Kairo dan Akademi Industri Bahari, serta Sekolah Perwira Angkatan Laut di Iskandaria. Itu semua dimaksudkan untuk membekali anggota angkatan bersenjata dengan ilmu pengetahuan modern. Secara berturut-turut, ia membuka sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah kedokteran pada tahun 1827, sekolah apoteker pada tahun 1829, sekolah pertambangan pada tahun 1839, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemahan pada tahun 1836. Di sekolah-sekolah tersebut digunakan metode modern dengan guru yang didatangkan dari Eropa, di samping tenaga dari Mesir sendiri. Yang kedua, Muhammad Abduh memasukkan ilmu modern di Al-Azhar. Muhammad Abduh mencoba melakukan upaya pembaharuan pendidikan di Al-Azhar. Menurut pandangannya, Al-Azhar perlu dimasukkan ilmu-ilmu modern agar ulama-ulama Islam mengerti kebudayaan modern dan dengan demikian dapat mencari penyelesaian yang baik bagi persoalan dalam zaman modern. Dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern di Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan pemerintah akan melahirkan ilmuwan yang tidak kosong akan ilmu pengetahuan agama, tapi juga menguasai ilmu pengetahuan umum yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Islam. Bagi Muhammad Abduh, isu penting yang harus menjadi perhatian sepanjang hayat dan karirnya adalah pembaharuan pendidikan Islam. Dalam pandangannya, pendidikan itu penting sekali, sedangkan ilmu pengetahuan itu wajib dipelajari. Sesuatu yang selalu Abduh pikirkan adalah bagaimana mencari alternatif untuk keluar dari stagnasi yang dihadapi sekolah agama di Mesir, yakni pendidikan Al-Azhar. Abduh berpendapat bahwa pendidikan yang diamatinya cenderung menghasilkan lulusan dan masyarakat yang jumud, tidak transparan, statis, dan tidak ada perubahan. Oleh karena paham jumud ini, maka umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan.
hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan Islam dan mengemukakan kembali ajaran-ajaran dasar Islam dengan bahasa yang tegas dan jelas, umat Islam akan mengakhiri kemunduran dan akan menetap kemajuan masa depan. Pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah menyebarkan secara luas ide-ide pembaharuannya ke seluruh wilayah termasuk kepada para guru dan civitas akademika Al-Azhar. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan munculnya sedikit demi sedikit para pemimpin Al-Azhar bergerak dan terdorong untuk menata kembali metode-metode mengajar, serta mengajarkan sejarah, geografi, dan beberapa cabang ilmu lainnya tentang Islam. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridha memasukkan pemikiran rasional di Al-Azhar. Secara umum, terdapat 4 pemikiran penting Rashid Ridha yang harus dilakukan oleh umat Islam agar keluar dari keterkurungan, keterbelakangan, dan kemunduran. Semua itu harus dimulai dari lembaga pendidikan Al-Azhar, yaitu yang pertama, menyingkirkan paham bid'ah dan paham fatilisme umat Islam. 2. Mengembangkan pemikiran ijtihad. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan yang keempat, menambahkan kurikulum modern di Al-Azhar. Rashid Ridha memandang perlunya dilaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum Al-Azhar mata pelajaran seperti teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, bahasa-bahasa asing, dan ilmu mengatur rumah tangga, yaitu di samping fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain di Al-Azhar, sekaligus melakukan penguasaan terhadap iptek untuk mengikuti kemajuan Barat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.